yang dikasihi Tuhan, setiap orang datang ke hadapan Tuhan dengan membawa kisah hidup yang berbeda. Ada yang datang dengan hati penuh syukur, ada yang sedang bergumul, ada yang sedang menikmati keberhasilan, ada pula yang sedang belajar menerima kegagalan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun pengalaman hidup yang sia-sia di hadapannya. Tuhan tetap bekerja melalui sukacita maupun air mata untuk membentuk hidup umat-Nya. Karena itu, marilah kita datang dengan hati yang terbuka. Kita menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan yang setia. Seperti pemazmur berkata, "Aku hendak mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Mazmur 9 ayat 2. Mari kita datang untuk memuji Tuhan. Kita serahkan hati kita. Kita masuk ruang Maha Kudus.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Di hadapan Allah yang kudus, kita menyadari bahwa seringkali kita gagal melihat tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita lebih mudah mengeluh daripada belajar, lebih cepat kecewa daripada percaya. Firman Tuhan berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku." Mazmur 149 ayat 23. Apa? Tahan sejenak, kita menyerahkan segala persoalan hidup kita dan juga pengakuan besar kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengaku bahwa seringkali kami hanya bersyukur ketika hidup berjalan sesuai harapan kami. Saat menghadapi kesulitan, kami mudah bersungut-sungut. Saat mengalami kegagalan, kami meragukan penyertaan-Mu. Saat mengalami penderitaan, kami mempertanyakan kasih-Mu. Ampunilah kami. Ajarlah kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami belum memahami jalan-Mu. Bentuklah hati kami supaya kami lebih mengasihi-Mu daripada mengasihi kenyamanan hidup. Pulihkanlah iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam Kristus Yesus kita menerima pengampunan. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Bukan karena kebaikan.
sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kiranya setiap pengalaman hidup menjadikan kita semakin dewasa dalam Kristus. Kami undang jemaat untuk kami. Sebagai umat yang telah ditebus dan dipanggil untuk hidup baru, marilah kita bersama-sama mengaku iman yang menjadi dasar pengharapan kita. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Saudara-saudara yang kasih, tidak ada seorang pun yang dapat memilih semua pengalaman hidupnya. Ada pengalaman yang membahagiakan, ada pengalaman yang melukai, ada pengalaman yang ingin kita ulangi, ada pula pengalaman yang ingin kita lupakan. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Allah sanggup memakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya pelan-pelan. Aku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kembali Tuhan mengantarkan kami ke tempat ini. Di hari perhentian ini kami boleh berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kami, dari kesibukan kami, bahkan apapun yang dalam kehidupan kami kerjakan. Kami mau berhenti sejenak untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami, baik melalui pujian, melalui doa, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Tibalah saatnya kami memasang telinga kami, membuka hati kami untuk firman Tuhan hari ini. Hikmat Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh waktu dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman SMP dan SMA boleh bersama dengan Pak Budi. Bapak Ibu, hari ini tema kita pengalaman dan pembelajaran. Subtema tidak ada pengalaman yang sia-sia di tangan Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil di dalam surat Rasul Paulus Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat album kehidupan kita. Kira-kira dari foto-foto ini, mana yang paling ingin kita simpan? Mungkin hari pernikahan, mungkin hari kelahiran anak atau cucu, mungkin juga hari kelulusan jika kita wisuda, jika kita lulus SMA, atau saat usaha kita berhasil, dan juga ketika kita bisa liburan bersama dengan keluarga. Tentunya ini adalah momen yang sangat membuat kita senang dan mengingatkan kita untuk bisa mengucap syukur. Tetapi bagaimana dengan halaman-halaman yang lain? Halaman ketika kita kehilangan orang yang kita kasih.
ketika usaha kita bangkrut, ketika kita dikhianati, bahkan ketika kita sakit, bahkan ada saat di mana doa terasa tidak dijawab. Bapak Ibu, seandainya kita bisa menghapus beberapa halaman hidup kita, mungkin banyak di antara kita ingin melakukannya, karena kita berpikir kalau bagian ini tidak pernah terjadi, hidup saya pasti lebih enak. Hidup saya pasti lebih baik. Tetapi apakah benar demikian? Atau justru halaman yang paling menyakitkan itulah yang paling banyak mengubah hidup kita? Hari ini Rasul Paulus melalui surat Roma, dia mengajak kita melihat hidup bukan dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang Allah. Bagaimana kita melihat hidup kita dari sudut pandang, bagaimana dia melihatnya? Bapak Ibu, hidup kita itu seperti potongan-potongan itu. Kita nggak bisa melihat hidup kita ini keseluruhannya. Ibarat kita ini naik ke atas bukit ya. Kita berjalan mulai dari bawah naik ke atas bukit, dan di atas bukit itu kita melihat ke belakang, dan kita melihat jalan-jalan yang kita lalui. Ada jalan yang terjal, ada jalan yang berkelok, bahkan ada jalan yang nyaris membuat kita ini terjatuh. Atau mungkin kita juga sudah terjatuh di sana. Tapi ketika kita memandang dari atas, ternyata itu seperti peta perjalanan kita, sebuah pola kehidupan yang ternyata ketika kita sampai di puncak, kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Walaupun ketika kita menjalani, kita terasa sakit, kita merasa, oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi firman Tuhan katakan apa? Di sini Rasul Paulus memulai di ayat 28. Kita tahu Rasul Paulus tidak mengatakan demikian. Kita mengerti semua. Bahkan dia juga tidak mengatakan kita sudah melihat akhirnya. Tapi apa yang dia katakan? Kita tahu. Bapak Ibu, iman selalu berjalan lebih dahulu daripada penglihatan. Jadi kalau kita sudah tahu, itu bukan iman namanya. Ibrani pasal 11 mengatakan dengan jelas bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Mari kita lihat contoh ini. Bapak Ibu, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, apakah dia tahu akan menjadi penyelamat di Mesir? Tidak tahu. Bahkan ketika Musa, dia harus menghabiskan waktunya di tanah Median, di padang belantara, dia mengembalakan kambing domba. Apakah dia tahu dia akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Tidak tahu. Bahkan ketika Daud lari dari Saul, dia juga tidak tahu kalau itu menjadi
menjadi satu awal di mana dia akhirnya dia dibentuk menjadi seorang raja. Bapak Ibu, dari ketiga tokoh ini mereka tidak tahu. Ketika Yusuf dijual dia tidak tahu. Ketika Musa jadi gembala kambing domba dia juga nggak tahu. Ketika Daud lari dari Saul dia juga nggak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya menjalani kehidupan mereka hari demi hari, sama seperti kita menjalani hidup ini sehari demi hari. Paulus berkata di ayat 28, Allah turut bekerja. Bapak Ibu, kata yang dipakai di sini adalah, mungkin kita pernah dengar kata sinergi. Biasanya di dalam bahasa organisasi ini muncul kata ini. Sinergi ini tidak mengatakan bahwa berarti semua itu baik-baik saja, ya. Melainkan Allah itu sedang mengolah, merangkai dan mengarahkan semua kepada satu tujuan. Dan inilah yang berbeda. Ya. Kegagalan itu tetap menyakitkan, Bapak Ibu. Jangan bilang kegagalan itu tidak menyakitkan. Kita nggak bisa berpura-pura kalau kita gagal itu, oh puji Tuhan. Karena mulut kita bilang puji Tuhan, ya. Berarti sebenarnya hati kita ini gagal, ya. Ketika kita sakit, walaupun mulut kita bilang puji Tuhan, hati kita juga merontak, gitu ya. Kenapa? Sepertinya penyakit ini terus menggerogoti hidup kita. Kenapa nggak ono wanase, nggak ono sehate, gitu. Jawa itu membedakan ada dua, waras dan mari. Di Pakistansi itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Ben Mari. Bapak Ibu pernah lihat? Di pertigaan itu Rumah Sakit Ben Mari. Unik juga nama rumah sakit ini. Kalau orang Inggris ngomongnya Ben and Mary, gitu ya. Tapi orang Jawa bilang Ben panas. Ya, jadi penyakit itu tetap menyakitkan, Bapak Ibu, ya. Kita ini dicubit masih sakit, gitu ya. Jadi jangan katakan kalau kita sakit ini nggak apa-apa, gitu ya. Pasti apa-apa, ya. Rasanya badan ini rasa nggak nyaman. Tadi malam saya bilang sama Bu Dwi, saya minum obat, saya langsung mau tidur. Pas latihan itu saya sudah bilang sama Mbak Tuti, ya, semua saya sudah siapkan semua, saya mau cepat tidur supaya besok pagi saya bangun itu sudah enak. Jadi kita nggak bisa katakan sakit itu biasa. Bahkan rasa kehilangan itu juga kehilangan apa saja, Bapak Ibu, ya. Kadang kita ngomong gini, ya sudah apa-apa, itu mungkin orang lain membutuhkan, gitu. Tapi yang namanya kehilangan ya gelo, Bapak Ibu. Rasanya menyesalnya itu kan, kenapa kok sampai hilang, kenapa sampai jatuh dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, tetapi semua itu tidak berada di luar kendali Allah. Apa yang kita alami itu ada di dalam kendali Allah. Artinya apa? Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan bekerja di sana. Rencananya selalu untuk kebaikan. Amin. Bapak Ibu pernah lihat sebuah kain
tenunan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat kain tenunan itu kan indah ya. Tetapi kalau kita lihat di bagian belakangnya, tapi orang timur ini mereka memang pintar ya. Antara bagian depan sama belakang hampir tidak ada bedanya. Ini depannya ya, ini belakangnya hampir sama ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan itu bagian belakangnya ini tidak seindah bagian depannya. Artinya apa Bapak Ibu? Penenun itu tidak peduli dengan bagian belakangnya. Bagi dia bagian depan itu yang penting, ya. Begitu juga hidup kita. Kita sering melihat atau terlalu sering kita melihat bagian belakang. Kita terlalu sering kita menengok ke belakang, gitu ya. Akhirnya kita tidak bisa maju. Kita terlalu banyak bertanya mengapa, tapi kita tidak bertanya bagaimana. Ini semua sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Tidak cukup terus hanya menyesali mengapa, tetapi bagaimana ya? Apa yang harus saya kerjakan dengan keadaan seperti ini? Lalu muncul pertanyaan besar ya. Kalau begitu, apa sebenarnya dimaksud kebaikan? Kalau ternyata sakit itu tetap ada, masalah itu tetap ada, kegagalan itu terus terjadi. Jadi mana yang disebut kebaikan itu seperti apa? Ya. Mari kita melihat bagian yang berikutnya. Sebagian orang itu ketika membaca teks ini merasa puas berhenti sampai di ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu. Padahal itu masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Supaya mereka menjadi serupa dengan gambar. Nah ini tujuannya apa? Inilah jawaban Paulus. Kebaikan terbesar bukan hidup tanpa masalah, ya. Tetapi hidup yang semakin menyerupai Kristus. Jadi kalau kita melihat ini, coba kita lihat. Kalau nggak geser ke kanan, ya. Bukan terutama membuat kita jadi nyaman ya. Tetapi apa? Bagaimana Tuhan itu membentuk kita? Bukan juga terutama mengubah keadaan ya. Kita selalu ingin keadaan itu berubah ya. Kok nggak berubah-berubah ya keadaan ini ya? Ya. Kita nggak bisa mengubah keadaan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang mengubah adalah apa? Manusianya. Karena segala keadaan yang terjadi di sekitar kita ini ya ulahnya manusia. Kalau manusianya nggak diubah, keadaan juga nggak berubah Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin rumah tangga harmonis, apa yang diubah? Anak-anak muda ingin sukses, ingin berhasil, apa yang diubah? Bukan keadaannya, tapi kita. Manusianya itu yang harus diubah, bukan keadaannya. Bukan sekedar melepaskan kita dari masalah, tetapi membawa kita pada tujuannya. Dan tujuannya apa? Geser. Bukan hasil yang sementara, tetapi kita memiliki karakter Kristus.
Bapak Ibu, mari kita coba jujur dengan diri sendiri. Nggak jujur sama orang lain ya juga nggak apa-apa lah, itu sudah biasa gitu ya. Kalau Tuhan misalnya memberikan pilihan kepada kita gitu, mana yang kita pilih? Ini bebas ini. Bapak Ibu mau pilih yang mana silakan ya. Hidup nyaman atau karakter Kristus. Gak usah merasa tidak rohani kalau memilih sama-sama. Kalau kita mau jujur, mau hidup nyaman atau karakter Kristus. Seringkali kita menginginkan keduanya, tapi itu tidak mungkin. Kadang-kadang kita ini serakah, suruh pilih satu, pilih semua. Makanya negara ini carut marut karena semua dipilih. Sana ngasih dipilih, sana ngasih dipilih, semua dipilih. Yang lebih repot sudah dikasih semua, nggak pilih satu pun. Ini lebih parah lagi. Tetapi Tuhan tahu Bapak Ibu, karakter seringkali hanya lahir melalui proses. Jadi Bapak Ibu, karakter itu tidak tiba-tiba itu muncul, tidak tiba-tiba berubah Bapak Ibu. Ada proses yang harus dijalani. Kesabaran itu tidak lahir tanpa penantian Bapak Ibu ya. Yang bikin orang nggak sabar itu apa? Menunggu. Ya. Benar. Bapak Ibu suruh nunggu, mungkin 5 menit masih tahan, 15 menit masih tahan, 1 jam mulai ngomel. Apalagi kalau sampai 3 jam. Wah, Bapak Ibu sudah siapkan, kita sudah siapkan serangan fajar gitu ya. Apalagi kalau sampai 1 hari. Bapak Ibu yang pernah naik pesawat tahu rasanya delay ya. Saya pernah punya pengalaman naik pesawat. Hari itu mau ke Denpasar gitu ya. Beberapa teman memutuskan naik pesawat, mereka naik bus aja gitu. Jadi mereka berangkat sore dari Malang, dari Blitar. Saya dengan bangganya bersama dengan beberapa teman naik pesawat ke Surabaya. Pesawat dari Surabaya ke Denpasar itu cuma 1 jam. Walaupun kalau kita berangkat jam 7 sampai Denpasar itu bukan jam 8, jam 9. Karena jamnya beda 1 jam. Nah, ternyata pesawat saya itu delay. Delaynya nggak tanggung-tanggung. Kita berangkat dari sini pakai Mahameru ya, terus pagi kan, sampai di Juanda itu jam 11. Pesawatnya baru berangkat jam 5 sore. Ya, teman-temannya naik bis sudah berangkat kemarin, ya. Kami belum terbang, mereka sudah sampai Denpasar. Makanya waktu kami sampai di hotel, kami itu di BNC. Ternyata pesawatnya lebih cepat ya. Bukan hanya malu, sakit hati loh. Terus delay sekian lama itu pun juga nggak dikasih apa-apa sama maskapai. Jangan kan kasih kerugian ya, kasih snack aja enggak. Jadi benar-benar kami kelaparan di bandara. Nah itu sabar, ya. Tapi menonton sama siapa? Ya. Kerendahan hati tidak lahir tanpa kegagalan, Bapak Ibu. Lawannya kerendahan hati itu kesombongan, Bapak Ibu. Orang sombong itu merasa hidupnya tidak pernah gagal, nggak pernah jatuh. Ya.
Makanya ketika jatuh itu meso-meso sih. Ya, orang sombong itu kalau gagal itu meso-meso. Tahu ya? Terus pokoknya semua segala jenis binatang itu disebut ya. Bahkan yang nggak perlu disebut pun disebut ya. Baik yang haram maupun yang tidak haram. Ya, jadi Bapak Ibu, nah itu kalau orang nggak pernah gagal itu nggak belajar rendah hati loh. Kalau mau belajar rendah hati, terima kegagalan. Belas kasihan itu tak lahir tanpa penderitaan, Bapak Ibu. Orang tidak akan tahu artinya berbelas kasihan, menolong orang itu kalau dia tidak pernah menderita itu. Tidak tahu rasanya menderita. Kalau hidupnya enak aja itu ya nggak akan tersentuh itu hatinya dengan belas kasihan. Mungkin kasihannya hanya di mulut, tapi nggak sampai di perbuatan. Ya. Satu lagi, pengampunan. Bagaimana kita belajar mengampuni? Ketika kita disakiti. Kalau Bapak Ibu kita nggak pernah disakiti, kita nggak pernah belajar bagaimana mengampuni. Makanya orang yang sering menyakiti orang itu belajar disakiti. Belajar rasanya itu. Bapak Ibu kita perhatikan gambar ini, seorang pemahat ya, ketika dia berdiri di depan sebuah batu, entah itu batu marmer atau batu apa gitu ya, setiap pukulan palu itu tampak seperti merusak batu itu ya. Kalau kita bukan seorang pemahat, kita nggak tahu ini karepe apa gitu, maunya apa gitu ya. Dia pukul, tetapi sang pemahat itu tahu gitu, apa yang dia kerjakan. Dia sedang menyingkirkan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Setiap pukulan justru memperlihatkan bentuk yang sesungguhnya. Ada bagian yang dibuang, tapi itu akan muncul bagian yang sesungguhnya. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu. Kadang kita merasa hidup ini sedang dipukuli sama Tuhan. Dipukul bertubi-tubi, masalah nggak berhenti-berhentinya gitu ya. Karena kita merasa Tuhan, kenapa sih? Namun di tangannya setiap proses sedang membentuk gambar Kristus di dalam kita, karakter Kristus itu. Karena demikian, muncul pertanyaan lagi, kapan prosesnya selesai? Kapan Tuhan? Ini selesai kapan Tuhan? Mari kita lihat ayat 30. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Ayat 30 ini memberikan sebuah kepastian. Yang pertama, itu dipanggil. Allah yang memulai, kita itu dipanggil untuk menjadi miliknya. Jadi ketika kita dipanggil itu bukan hanya dipanggil ke sini gitu ya, dipanggil untuk menjadi milik Tuhan. Sekarang kita bisa bayangkan, apakah Tuhan tidak merawat apa yang dipilihnya? Apakah Tuhan tidak merawat apa yang menjadi miliknya? Yang kedua, dibenarkan. Allah membenarkan kita bukan karena usaha kita, bukan. Kita menjadi benar itu bukan karena kita punya nilai 100 gitu ya, bukan. Bukan karena kita berprestasi, tapi karena apa? Kasih karunia. Makanya
di dalam surat Roma pasal 5 dikatakan kita dibenarkan ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Keadaan yang tidak layak itulah ya. Dalam keadaan yang tidak layak itulah Tuhan membenarkan kita. Jadi ketiga, dimuliakan. Allah membawa kita sampai kepada kemuliaan bersama dengan Kristus. Jadi mari kita lihat 3 hal ini Bapak Ibu. Kita adalah miliknya. Kita mendapat kasih karunia Tuhan dan kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi kita tidak perlu meninggikan diri, tetapi Tuhan yang meninggikan kita. Jadi kalau Bapak Ibu kita perhatikan ya, seluruh perjalanan hidup orang percaya itu berada di tangan Tuhan. Bahkan kata dimuliakan yang ditulis Rasul Paulus seolah-olah ini mengatakan semua sudah selesai. Bapak Ibu silakan dengan lagunya itu. Sing penting ono Gusti Yesus. Keras? Bapak Ibu, kelihatannya lagu itu membuat segala sesuatu itu mudah ya. Tapi sebenarnya kata pentingnya apa? Sing penting ono Gusti Yesus. Lek gak ono Gusti Yesus yo gak beres gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus? Apakah kita membiarkan Tuhan Yesus bekerja di dalam seluruh masalah hidup kita, apapun yang kita alami? Nah kalau kita mau beres kabeh, biarkan Tuhan yang bekerja ya. Mengapa? Karena janji Allah itu lebih pasti daripada keadaan kita hari ini. Bapak Ibu, siapa yang bisa memastikan keadaan hari ini? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa memastikan hari ini akan beres kabeh. Utangnya beres hari ini. Makanya segera dibereskan. Berdoa, Tuhan, loh kan minta sama Tuhan, nggak salah ya. Tuhan, tolong saya supaya hutang-hutang saya ini beres ya. Ya pasti Tuhan akan kasih rezeki, Tuhan kasih berkat untuk membereskan itu semua. Bukan Tuhan turunkan uang dari surga gitu ya, bukan. Kasih hikmat kita untuk bekerja, berpenghasilan gitu ya. Bukan bikin proposal kayak itu. Masa ada orang nyaur utang bikin proposal? Nggak ada loh. Bapak Ibu, saya hanya memberikan beberapa gambaran. Ya, kita mulai dari yang pertama ini. Ini ada seorang ibu ya. Dia pernah kehilangan anaknya karena sakit. Anaknya meninggal. Ya, siapa sih orang tua yang siap mengalami peristiwa seperti itu? Pasti nggak siap. Berbulan-bulan dia sulit menerima kenyataan ini. Bahkan dia berkata apa? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tidak ada jawaban yang langsung menghapus kesedihan, kesusahan itu, kedukaannya. Namun perlahan-lahan Tuhan memulihkan dia. Beberapa tahun kemudian ada keluarga lain di gereja yang mengalami kehilangan anak. Dan yang menarik Bapak Ibu, ibu ini datang lebih dahulu kepada keluarga ini. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk menemani keluarga yang sedang berduka. Bahkan dia menggenggam istri dari keluarga yang kehilangan. Lalu berkata, saya tidak bisa menghapus kesedihan ibu, tetapi saya tahu bagaimana
rasanya kehilangan. Kenapa? Karena dia pernah kehilangan. Jadi apa yang dialami ibu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Di depan Tuhan sudah mempersiapkan sebuah pelayanan. Dia tidak banyak bicara, tapi dia duduk menemani, mendengar kesedihan. Bukan itu yang dikatakan Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan menghapus semua air mata, tetapi memakai air mata untuk menjadi penghiburan bagi orang. Yang kedua, di daerah kita ini banyak petani ya. Ada seorang petani, kebetulan dia orang Kristen, dia bertanya sama pendetanya, Pak Pendeta, saya baru mengerti mengapa Tuhan memberi saya musim gagal panen gitu ya. Pendeta ini bertanya, mengapa? Yang menjawab, kalau panen saya selalu berhasil, mungkin saya tidak pernah belajar berdoa. Saya tidak pernah belajar berserah. Saya merasa semua karena kemampuan saya. Justru ketika gagal panen, saya belajar bahwa hidup saya benar-benar bergantung pada Tuhan. Dan saya percaya tahun depan saya akan panen. Gagal panen mengubah hati petani itu. Peristiwa yang ketiga, ada pasangan suami istri yang selama bertahun-tahun itu berkumpul dengan anak remaja. Mereka sudah mencoba berbagai cara, konsultasi ke sana sini, bagaimana mengatasi anak remaja ini. Mereka lelah, mereka kecewa. Bahkan sempat bertanya, Tuhan itu di mana ya? Tapi melalui proses itu mereka belajar Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang lebih sabar, lebih banyak berdoa, lebih mengerti pergumulan keluarga lain. Dan itu mulai hari itu mereka sering menjadi tempat curhat bagi orang tua. Yang keempat, ini saya mau menghibur Bapak Ibu yang pensiunan. Misalnya orang yang sudah pensiun ini merasa hidupnya sudah selesai. Saya juga sudah ya. Bahkan merasa tidak berguna. Namun justru pada masa pensiun, ada seorang bapak itu mulai aktif mengunjungi orang sakit. Waktu dia belum pensiun, tidak punya waktu mengunjungi orang, tidak punya waktu. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Tapi ketika pensiun, dia merasa Tuhan taruh sesuatu di dalam dirinya. Dia kunjungi orang sakit, mengantar lansia ke rumah sakit, dia menolong anak-anak belajar. Kalau misalnya dia seorang guru, dia ini tanpa harus buka les-lesan, dia ngajarin anak-anak belajar. Suatu hari dia berkata, saya baru sadar bahwa Tuhan tidak sedang mengakhiri hidup saya. Tuhan sedang mengalihkan pelayanan. Satu lagi Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah sakit? Ada seorang jemaat pernah berkata begitu demikian,
Saya sudah berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saya. Ya Pak, orang sakit tak ingin sembuh. Sampai hari ini penyakit saya ini belum hilang. Lalu dia melanjutkan, tetapi saya sadar selama saya sakit, saya belajar lebih banyak berdoa daripada selama puluhan tahun sebelumnya. Jadi rupanya ketika sakit itu bisa doanya lebih panjang dibanding ketika sebelum sakit. Dia tidak berkata penyakit itu baik. Tidak ada orang yang mengatakan baik, sakit itu baik. Tetapi dia berkata, saya melihat Tuhan bekerja melalui penyakit ini. Ini yang terakhir, Bapak. Ini kesaksiannya. Terus ada sepanjang masa. Siapa? Kisah Tuhan Yesus sendiri. Yang ke-6. Bukan itu. Yang ke-6 itu. Bayangkan para murid pada waktu itu berdiri di bawah salib. Mereka melihat Yesus ketika ditangkap, diadili, dicambuk, disalibkan. Kalau mereka berhenti pada hari Jumat Agung, mereka pasti berkata, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah. Gak bisa dilanjutkan. Tetapi Allah sedang mengerjakan apa? Melalui salib. Allah mengerjakan keselamatan. Pengalaman yang tampak paling gelap ternyata justru ada di salib. Karya terbesar Allah. Jika Allah sanggup mengubah salib menjadi keselamatan, bukankah Ia juga sanggup memakai pengalaman hidup kita yang pahit sekalipun untuk menghasilkan sesuatu yang baik menurut kehendak. Bapak Ibu, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang sedang merawat pasangan yang sedang sakit. Mungkin ada orang tua yang tiap hari air matanya nggak pernah berhenti berkumpul dengan anak-anak. Bahkan ada anak yang kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan saudara. Bahkan ada yang diam-diam memiliki luka yang tidak diketahui oleh siapapun. Firman Tuhan hari ini tidak berkata besok semua masalahmu selesai. Tuhan tidak berkata besok semua masalahmu selesai. Tidak ada satupun dari pengalaman kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Makanya Allah itu sudah bekerja. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan. Ya, kita pengennya cepat-cepat hari ini. Ya, ini sudah deadline tuh kan.
Ya. Mungkin tidak dengan cara yang kita harapkan. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita berdoa seringkali kita sudah menyiapkan caranya ini. Tuhan gini loh Tuhan, caranya seperti ini, menyelesaikan masalah itu seperti ini. Soalnya kita sudah tahu, ngerti gitu ya. Tetapi Tuhan bekerja itu pasti. Dia sedang bekerja dan terus bekerja. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara membayangkan satu hal ya. Ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah, kita membayangkan seperti tadi saya katakan di depan, kita seperti berdiri di atas bukit. Dan kita melihat perjalanan hidup kita. Tuhan akan putarkan video. Dan saat itu kita akan berkata, Tuhan, sekarang aku mengerti. Mengapa Engkau mengizinkan itu terjadi? Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau sedang membentukku. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita meminta Tuhan menghapus beberapa halaman hidup kita. Tentu saja halaman yang tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi hari ini Tuhan berkata, jangan buang halaman itu, jangan buang kisah-kisah itu. Aku sedang menulis karyaku di sana. Hari ini Tuhan tidak meminta kita memahami semua rencana. Bapak Ibu, Roma pasal 11 katakan bahwa terlalu tinggi, terlalu dalam pikiran Tuhan, tidak ada yang bisa memahami. Kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Ia hanya mengajak kita mempercayai apa yang di dalam itu. Mungkin ada pengalaman yang sampai hari ini masih menyisakan air mata. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Bahkan masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Hari ini mari kita bawa semuanya ke hadapan. Bukan untuk berpura-pura kuat. Bukan untuk mengatakan bahwa penderitaan itu ringan, tetapi itu berkata, Tuhan, aku belum memahami semua. Namun hari ini aku memilih percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Bentuklah aku menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan pakailah seluruh perjalanan hidupku untuk memuliakan. Biarlah hari ini kita coba yang ini kan. Dari Bapak Ibu, biarlah ini menjadi doa kita. Jangan sia-siakan hidupku. Pakailah setiap sukacita, setiap kegagalan, setiap luka, dan setiap pengharapan untuk membentukku menjadi semakin serupa dengan Allah.
Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Masing-masing kita berdoa. Tuhan, ada banyak dalam pengalaman hidupku yang tidak mengerti, tetapi hari ini memang menggunakan satu rahasia bahwa Tuhan terus bekerja di dalam. Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai berbicara. Sekarang saatnya Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami, menolong kami untuk terus memahami kehendak Tuhan. Bahkan setiap peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kami yang kami tidak dapat pahami, karena Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, supaya kami boleh terus dibentuk menjadi serupa Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami. Amin. Saya serahkan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya, biarlah kita bisa memahami, bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Setiap berkat yang kita terima adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena itu persembahan bukan sekedar kewajiban, melainkan ungkapan syukur bahwa Allah tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan seperti biasa kita lakukan dari timur, tengah, dan barat. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian. Bawa persembahan. Dalam rumah Tuhan
kepada yang bertugas dengan terima kasih Bu Bibi untuk menyampaikan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, kami mengucap syukur dan terima Tuhan atas anugerah Tuhan yang telah Engkau limpahkan pada setiap kami, sehingga saat ini kami boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, baik pikiran, perbuatan, maupun percakapan yang kurang berkenan di hati Tuhan. Sucikan hati kami sehingga kami boleh berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih karena kami bersama-sama pada tempat ini untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang kami dengar bersama yang sangat indah, kiranya boleh menguatkan dan kami, boleh menolong kami, boleh menuntun hidup kami. Terlebih firman hari ini menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja, untuk setiap gereja yang mengadakan ibadah baik pagi, siang, sore, dimanapun gereja berada, kiranya Tuhan berkati. Tuhan terus pakai para hambamu yang menyampaikan Tuhan, yang menyampaikan kebenaran Tuhan, dan kiranya berkati jemaatmu yang beribadah saat ini, dan setiap firman Tuhan akan memberikan berkat untuk setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa setiap jemaat Tuhan boleh merespon firman Tuhan yang didengarnya, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh semakin belajar untuk mempunyai karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, juga berikan hikmat bagi setiap pelayan Tuhan, kiranya beliau boleh menyanyikan firman Tuhan, boleh mendengar Tuhan dengan penuh setia. Tuhan Yesus, kami juga serahkan bangsa Indonesia di tangan Tuhan. Tuhan tahu jika semakin hari kehidupan semakin sulit, maka dari itu berkati ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia yang penuh dengan pergulanya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tuhan juga berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan apa ini kebijakan yang dari Tuhan pada setiap aparat pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, baik itu Bapak Presiden, Wakil, dan menterinya, Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, bahkan juga Kepala Pemerintah yang berada di bawah pun, sehingga beliau boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dengan rasa takut akan Tuhan, melaksanakan tugas dengan peraturan yang ada, peraturan yang berlaku, sehingga benar-benar untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan di bangsa Indonesia ini, terlebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bumi bangsa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap bencana yang ada di negara kami, kiranya Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Juga Tuhan berikan ketenangan kepada yang terdampak akan bencana tersebut. Tuhan Yesus, juga kami serahkan tentang dunia pendidikan, kiranya Tuhan berikan hikmat pada setiap pendidik
ataupun terdidik sehingga semuanya berjalan dengan baik, menghasilkan dengan baik, memuaskan, terlebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, juga kami serahkan setiap usaha yang ada di negara kami, juga para pekerjanya, kiranya Tuhan selalu berikan hikmat baik kepada pengusaha ataupun para pekerja, sehingga semuanya boleh merasakan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang mengalami berbagai macam pergumulan, kiranya Tuhan berkati baik di bidang kesehatannya, ekonomi, atau apapun pergumulan yang dihadapinya, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka tetap ada sukacita di dalam hidupnya dan tetap punya harapan hanya kepada Tuhan. Dan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Bu Eni yang sekarang sudah keluar dari rumah sakit namun masih berada di Pontianak, kiranya Tuhan terus jamah, kiranya Tuhan terus tengok Bu Eni, Tuhan terus sembuhkan Bu Eni melalui dokter, melalui obat yang diminumnya. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan kepada Bu Eni, juga berikan kekuatan kepada orang tua, saudara yang merawatnya, yang menanganinya. Juga kami serahkan Ibu yang juga keluar dari rumah sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali dari sakitnya. Juga Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang merawatnya, kesabaran bagi mereka yang merawatnya, sehingga kemudian mendapatkan kesembuhan dari Engkau dan Tuhan berikan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lansia yang mengalami kelemahan fisik, kiranya Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan selalu jamah, Tuhan selalu sembuh, sehingga mereka juga tetap ada sukacita dan selalu berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kaum muda, kiranya Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dengan kehidupannya boleh memakai pengalaman hidupnya untuk menuju punya karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan untuk pelayanan gereja, baik itu katekisasi, komisi pelayanan, penginjilan ataupun BPA, kiranya Tuhan selalu campur tangan sehingga para peserta katekisasi boleh merespon, boleh memahami di dalam kebutuhan hidupnya. Juga Tuhan kami serahkan komisi-komisi pelayanan, dan Tuhan boleh menumbuhkan iman setiap komisi yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan untuk penginjilan, kiranya Tuhan selalu izinkan untuk penyampaian kabar baik Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa yang terselamatkan. Juga BPA, kiranya Tuhan terus sertai, Tuhan terus campur tangan, sehingga semakin banyak anak-anak yang boleh percaya kepada Engkau, boleh semakin punya karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan seluruh jemaat gereja Kristus Kesambian, baik dalam pergumulannya maupun pergumulan mereka, dengan Tuhan terus berkati dalam hidupnya, sehingga mereka juga tetap patuh setia pada Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hamba-Mu yang telah tempat ini, Pak Dwi sekeluarga bersama anak, cucu, menantu semuanya. Saya serahkan dengan Tuhan, berkati dalam kehidupannya. Tuhan Yesus juga kami serahkan persembahan hari ini, kiranya Tuhan sucikan sehingga boleh digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian seruan kami
yang sangat tidak sempurna, tapi saya yakin Tuhan sudah menggunakan dan dengan jalan tepat pada waktunya. Dan seluruh doa kami diserahkan jangan Tuhan Yesus adalah menjaga kami berdoa Bapa kami. mendengarkan sabda firman Tuhan, dan kita juga sudah menyerahkan setiap doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kita akan kembali ke tempat asal kita, di mana Tuhan sudah menempatkan kita. Biarlah setiap kita boleh menjadi terang, dan kita semua boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita akan pujikan lagu Untuk Sekolah. Menyerahkan
kita bukan hanya untuk memahami firman, tapi juga menghidupinya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam setiap pengalaman hidup saudara? Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam segala keadaan. Maka saudara bersedia belajar taat kepada Tuhan, baik dalam sukacita maupun penderitaan. Dengan pertolongan Tuhan kami bersedia. Pergilah menjadi saksi Kristus, membawa pengharapan, menguatkan yang lemah, dan memuliakan nama Tuhan melalui seluruh perjalanan hidup. Amin. Kiranya kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup saudara akan terus membentuk, menguatkan, memimpin dan memakai setiap pengalaman hidup saudara untuk menjadikan saudara semakin serupa Kristus dan menjadi berkat bagi dunia. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Amin.